Saya lanjutkan ya. Bisa dibaca nggak yang di tengah ini? Bisa ya? Oke, yang di tengah ini adalah manajemen organisasi. Ya, sesuai dengan silabus Lakmut ya. Narasumber diminta untuk menyampaikan peta pikiran mengenai manajemen organisasi. Jadi saya sesuaikan mengenai peta pikiran manajemen organisasi tersebut. Yang pertama adalah visi dan misi. Dalam manajemen organisasi harus ada visi dan misi. Ya, nanti ada gabungan di dalamnya. Ya. Misalnya ada kepemimpinan di dalamnya. Kepemimpinan di dalamnya ada sosok pemimpin yang memengaruhi orang lain dalam rangka mencapai visi tersebut. Pemimpin bukan hanya si ketua, tapi pemimpin adalah semua orang yang ada di dalam organisasi tersebut. Karena setiap manusia, setiap individu adalah pemimpin. Walaupun jabatannya bukan ketua. Ya. Visi tersebut harus ada di dalam organisasi. Jadi kalau ditanyakan misalnya visi IPNU itu apa, visi EPPNU itu apa, itu sudah jelas bagi pengurus dan juga anggota IPNU dan EPPNU. Bukan lagi visi pribadi yang dibawa, namun sudah visi organisasi. Itu visi umum. Kalau masuk ke visi lembaga yang sedang pian urusi, misalnya pian ngurusi di cabang. Visi di cabang itu apa sih? Dan harus sejalan dengan visi secara nasional yang umum tadi. Jangan sampai visi cabang itu berbeda. Ya, secara nasional misalnya di dalam visinya ya ada untuk bagaimana misalnya menyebarluaskan ajaran Islam Ahlussunnah wal Jamaah. Pas pian ngurus PAC misalnya di PAC pian mengajarkan ajaran Wahabi misalnya ya, kalau nah ini jelas akan berbeda ya. Itu harus sejalan. Nanti akan masuk dalam misi ya. Visi itu akan dibagi dalam misi. Misi itu apa sih yang akan dikerjakan gitu ya. Kalau visi itu targetnya, misi itu yang dikerjakan apa, lalu nanti setelah visi ada program-program atau kegiatan-kegiatannya. Ya. Nah, visi dan misi harus dipahami oleh semua anggota dalam organisasi. Jangan sampai si ketua saja yang paham visi misinya. Jangan sampai hanya beberapa orang saja yang paham visi misinya. Jadi harus dipahami semua anggota dalam organisasi. Kalau anggota dalam organisasi belum memahami visi misi, maka belum jalan manajemen organisasinya. Ya. Kalau mau disebut jalan organisasinya, semua harus memahami visi dan misi. Artinya yang paham memberikan pemahaman kepada yang belum paham. Dan dalam hal ini tanggung jawab si pemimpin untuk memberikan pemahaman kepada orang yang dipimpinnya. Ya, bisa dipahami ya yang pertama ini ya. Ada visi dan misi. Dan di dalam organisasi, pengurus atau anggota organisasi tidak hanya paham visi misi, tidak hanya paham tujuan, tapi juga tahu bagaimana cara mencapai tujuan itu. Ya, kita paham misalnya besok mau kemana? Oh, besok mau ke Banjarmasin. Oke, besok mau ke Banjarmasin, terus besok kita jam 7 pagi sudah ada di sini semua mau berangkat ke Banjarmasin gitu. Nggak ada yang ngatur transportasinya, nggak ada yang ngatur bagaimana BBM-nya, nggak ada yang ngatur bagaimana konsumsinya, bagaimana siapa sopirnya gitu kan ya. Nah terus nanti di jalan bagaimana, apakah makannya di mana dan lain sebagainya gitu ya. Tanpa mengetahui itu, maka kita hanya tahu tujuan tapi tidak tahu bagaimana cara mencapai tujuan. Dan orang-orang yang di dalam organisasi tidak tahu cara mencapai tujuan, biasanya mudah untuk berhenti dari organisasi itu. Yang kedua, dia tidak mudah berhenti mungkin saja, tapi dia mudah berkonflik di organisasi itu. Ya, semua anggota yang paham tujuan organisasi tidak akan mudah berhenti dan tidak akan mudah berkonflik di dalam organisasi. Ya, saya lanjutkan saja. Selanjutnya, ada struktur organisasi. Ya, seperti kita di IPNU, EPPNU, jelas struktur organisasinya kan ya, dari pusat sampai ke bawah. Ya, ada ketuanya gitu ya. Ada wakil ketua, ada sekretarisnya, wakil sekretaris, bendahara, sampai ke departemen-departemennya, gitu kan ya. Nah, struktur ini penting untuk apa? Untuk kejelasan tugas dan apa? Untuk pendelegasian nanti oleh pimpinan kepada orang-orang yang sesuai dengan tugasnya untuk melaksanakan apa program, apa kegiatan sesuai dengan visi misi tadi. Jadi harus jelas strukturnya. Nah, kalau organisasi nggak ada struktur organisasinya, maka belum jalan manajemen organisasinya. Ya,
ada manajemen organisasi tanpa adanya struktur organisasi di dalamnya. Baik, saya lanjutkan lagi. Rekrutmen dan pengembangan anggota. Dalam manajemen organisasi harus ada rekrutmen dan pengembangan anggota. Artinya, kenapa ini saya gabungkan jadi dua itu, ya, tidak hanya berpikir bagaimana merekrut anggota, tapi juga harus mempersiapkan rekrutan itu dijadikan apa nantinya, ya. Bagaimana atau apa yang dilakukan kepada rekrutan itu. Banyak organisasi di luar sana hanya berpikir menambah anggota, tapi ketika anggota itu masuk, nggak ada apa-apa yang dilakukan untuk anggota. Ya, sehingga IPNO maupun EPPNU tidak boleh berpikir untuk mencari orang yang sudah jadi. IPNO dan EPPNU adalah organisasi terpimpin yang menciptakan, bukan menemukan. Kita nggak boleh berpikir untuk menemukan misalnya administrasi siapa yang harap kita bawa anggota kita jadi anggota kita, siapa yang harap di depan umum nih, bicara di depan umum kita ajak untuk jadi anggota kita. Terus nanti siapa yang hebat misalnya dalam ngurus apa public relation humas misalnya kan, kita ajak ke tempat kita. Itu bukan tugas IPNO EPPNU. Tugas EPPNU, IPNO adalah menciptakan dari yang tadinya tidak bisa administrasi buat surat menyurat misalnya jadi bisa. Tadi tidak bisa public speaking jadi bisa. Tadi tidak bisa misalnya menjalin hubungan dengan pihak luar jadi bisa. Itulah tugas IPNO dan EPPNU. Tidak hanya berpikir merekrut, ya, tapi juga bagaimana mengembangkan anggota itu. Ya, makanya di dalam harus ada pengembangan itu. Ya, biasanya ada rutinan-rutinan kan, untuk belajar surat menyurat, ada public speakingnya, ya, ada belajar untuk komunikasi gitu kan ya, dan lain-lain. Nah, ini yang harus jadi tanggung jawab di dalam manajemen organisasi. Kalau hanya bisa merekrut tapi rekrutannya tidak diapa-apain gitu ya, tidak ada apa-apa yang dilakukan untuk mengembangkan rekrutannya, maka tidak jalan manajemen organisasinya. Baik, saya lanjutkan lagi. Yang keempat, ada pendanaan dan pengelolaan keuangan. Nah, di sini ada manajemen keuangannya. Manajemen keuangannya. Ya, bisa dipastikan organisasi yang ketika mau kegiatan, alasannya kada ada duit, nggak ada uang, berarti manajemen organisasinya nggak jalan. Ya, manajemen organisasinya nggak jalan. Ya, andai pun nggak ada uang juga, ya, kalau manajemen organisasinya jalan, dia sudah punya cara untuk bagaimana mendapatkan uang untuk kegiatan itu. Jadi tidak ada keluhan-keluhan, bahkan tidak jadi melakukan kegiatan, melaksanakan kegiatan hanya karena ketiadaan uang. Ya, itu adalah ciri organisasi yang tidak ada manajemen organisasinya. Nah, Anda Pian Sebarataan ya sebagai peserta lakmut harus bisa masuk ke manajemen keuangan atau manajemen pembiayaan ini. Pikirkan bagaimana cara, inventarisir bagaimana cara untuk mendapatkan uang. Ya, mendapatkan pembiayaan. Bisa dengan cara memiliki usaha, ya, bisa dengan cara menjalin kerjasama dengan pihak lain. Jangan sampai memiliki pembiayaan hanya dari donatur-donatur saja, karena itu bisa menjadi kendala nantinya dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan kita. Ya, nah jadi dapatnya dari mana, mengelolanya bagaimana, mendistribusikannya bagaimana, itulah manajemen keuangan. Dapatnya dari mana, mengelolanya bagaimana, mendistribusikan atau memakainya nanti bagaimana. Jangan sampai dapat berapa dipakai untuk hal-hal yang mubazir, yang tidak sesuai dengan visi misi, akhirnya program yang sesuai dengan visi misi tidak dilaksanakan karena ada lagi duitnya habis. Ya, itu nggak bisa memanajemen organisasi jadinya. Jadi pendanaan dan pengelolaan keuangan ini juga penting. Selanjutnya, komunikasi yang efektif. Nah, tadi katanya sudah ada diajarkan untuk pengembangan dalam keterampilan. Ada komunikasi juga ya kemarin yang diajarkan ya. Nah, komunikasi yang efektif tidak perlu banyak kata, bahkan terkadang tidak perlu berkata-kata. Ya, karena bahasa nonverbal itu ya atau bahasa tubuh itu lebih kuat sampai pesannya daripada bahasa verbal atau kata-kata. Nah, ada kawan pian misalnya yang bepicik parut, pian takune apa sakit parut kah? Kada jarnya. Tapi nya kasakitan muhanya. Percaya yang mana pian? Muntungnya kah? Mulutnya kah yang berkata tidak? Atau ekspresinya?
Ya, berarti lebih percaya ekspresi atau bahasa tubuh daripada apa yang dikatakan. Nah, komunikasi efektif tidak hanya belajar bagaimana berkata-kata saja, karena seorang pemimpin nggak mesti harus bisa public speaking, nggak mesti harus bisa bicara dengan retorika yang bagus, tapi dia adalah penyampai pesan yang baik. Walaupun ini tergagap-gagap, tapi orang paham. Walaupun hebat bicara, tapi dia mimpin anak TK, yang anak TK itu semua nggak paham dengan kata-kata yang dikeluarkannya, karena bahasanya terlalu tinggi. Kayak guru-guru TK itu kan. Nah, makanya guru TK harus bisa jadi anak-anak juga. Tidak mesti hebat dalam berbicara. Nah, jadi komunikasi yang efektif itu tidak hanya melatih bagaimana cara berbicara kita, tapi yang lebih penting daripada itu adalah melatih bagaimana bahasa tubuh kita. Bahasa tubuh kita. Oke. Ini komunikasi yang efektif ya. Untuk mengetes atau mereview bagaimana life skill kemarin yang dipelajari kemarin atau hari ini mengenai komunikasi. Ya, tadi kan mengenali diri gitu ya. Sekarang mengenai komunikasi yang efektif. Baik, sekarang saya minta kertas pesawatnya dibuka dulu. Ya, buka dulu kertas pesawatnya. Ya, pian ulahkan pesawat lah. Nggih, ya. Nah, buka kertas pesawatnya. Sekarang saya minta gambarkan satu saja, apa ya? Gak apa-apa lah, hewan lah. Hewan di kertas itu. Gambarkan satu hewan di kertas itu. Terserah apapun. Gambarkan satu hewan di kertas tersebut, terserah, bebas, apapun itu. Jadi gini ya, hewan itu kan pian gambar, dan pian tahu itu apalah. Jangan bis pian gambarnya apa ini kan. Sebelum gambar itu pastikan dulu yang pian gambar itu apa namanya ya. Ya. Jangan setelah pian gambar pian pun kada tahu, pian pun nggak tahu ya itu gambar apa. Oh, ini kambing kah, sapi kah, kuda kah, kan? Ya, sudah? Sudah ya? Sudah ya? Ya, baik. Kalau sudah, ya simpan dulu ya. Baik. Sudah enggak? Yang EPP-nya sudah semua? Sudah. Yang sebelah sini masih ada yang mengerjakan? Sudah semua ya? Baik. Nah, sekarang saya minta bantuan dari moderator ya. Moderator mungkin berdiri ke depan ya. Sebagai relawan untuk menerbangkan pesawat itu ke arah laki-lakinya sini. Ya. Terbangkan pesawat ke arah sini. Siapa yang kena maju ke depan. Ya. Siapa yang kena maju ke depan. Boleh aja yang dekat-dekat ya. Lagi pas angin tuh deras tuh. Ya. Nah. Biasa kipas deras. Boleh dari sebelah sana nggak apa-apa ya. Iya, angin dekat sebelah sana dia. Iya. Iya. Baik, terima kasih ya. Terima kasih moderator. Silakan maju ke depan ya, Rusdiawan ya. Baik. Bawa kertasnya, bawa pesawatnya. Ini, bawa pesawatnya. Oke. Baik. Silakan duduk. Nanti dulu. Dia memilih pasangannya dulu ya. Terbangkan pesawat ke arah EPP-nya. Ya. Ya, silakan. Kita hitung sama-sama ya. 3, 2. Iya. Silakan maju. Silakan maju yang sebelah sana. Iya. Iya, sini. Iya. Sini siapa? Rumiati ya, sebelah sini. Oke, ya baik, terima kasih. Ya, nah sekarang saya minta dimulai dari mana ya? Dari yang laki-lakinya ya. Oke, dari Rusdiawan. Rusdiawan memperagakan apa yang ada di dalam kertasnya ini. Ya, dan Rumiati menebak hewan apakah itu?
Ya, jadi mikrofonnya di sebelah sini berarti ya. Ya, oke sini. Ya, baik. Baik. Ya, peragakan apa yang ada di kertas Anda, dan setelah itu Rumiati akan menjawabnya. Siap? Ya, siap ya. Hadapnya ke sini berarti ya. Oke. Baik, silakan. Mulai. Udah bisa, silakan. Ular. Benar kah? Benar ular? Benar. Salah lagi ya. Ulangi. Sampai benar ya. Iya, sampai benar. Iya, sampai benar. Apa? Ikan. Benar. Benar ya. Oke, tepuk tangan ya, tepuk tangan. Nah, sekarang kebalikannya ya, kita balik. Rumiati yang memperagakan apa yang ada di dalam kertasnya dan Rusdiawan menebak. Baik, siap? Ya, silakan mulai. Apa? Bebek, benar. Ya, tepuk tangan ya. Baik. Ya, terima kasih. Silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Ya. Ya, saya lanjutkan lagi ya. Siapa panitia yang mau bantu menerbangkan pesawat? Bisa, oke. Ya, karena ini laki-laki, terbangkan pesawatnya ke arah sebelah sini dulu ya. Ya. Baik, kita hitung sama-sama. 3. Belum ya, belum. Ambil lagi. Ya, ambil lagi. 3, 2, 1. Belum. Lagi, satu kali lagi. Iya. Belum, sekali lagi. Dari situ aja. Oke, dari situ aja. Ayo. Iya. Bertujuan aja, nggak apa-apa, bertujuan nih. Supaya ada tujuan. Nah, lagi. Belum. Sudah. Sekali lagi. Ke yang belum. Oke, terima kasih. Silakan bawa pesawatnya maju ke depan ya. Nah, ya. Pen mau nerbangkan ke sebelah sini dari sana atau dari depan? Boleh ya, silakan. Ya, itu anginnya lumayan deras. Nah, anginnya lumayan deras. Kita matikan sebentar ya. Ya, belum. Yang sudah kena nggak perlu kena lagi. Iya. Oh, mungkin belum. Mungkin karena belum dihitung ya. Oke, hitung dulu. Tiup dulu, salawatakan. Ya, silakan. 3, 2, 1. Nah. Lagi. Dekati aja ke sini, dekati aja ya. Iya, dekat-dekat. Nah. Ya, silakan maju. Ya, bawa pesawatnya, bawa gambarnya. Oke, bawa pesawatnya, bawa gambarnya. Ya, hati-hati kelihatan ini gambarnya, hati-hati kelihatan. Ya. Baik. Dimulai dari Pian ya. Pian yang memperagakan, Pian yang menebak. Oke. Perlu perkenalkan diri dulu ya. Iya, sudah tadi ya. Ini Jamal Ali tadi ya. Oke, Pian lah ya. Iya. Siapa tadi? Raudah. Iya, baik. Silakan Jamal Ali.
Boleh, terserah pian mau kayak apa ya. Ya, silakan. Apa? Benar ya, oke, baik. Ya. Iya, baik. Sekarang pian ya. Nah, nggih. Silakan. Iya, benar, benar. Salah burung. Apa? Diam. Benar ya, tepuk tangan ya. Oke. Iya. Baik. Satu kali lagi ya, gimana? Satu kali lagi. Baik, siapa relawan dari main aja, melempar pesawat aja, silakan. Iya. Dikiranya ini kan. Ya, lempar pesawatnya ke sebelah sini ya. Ya, 3, 2, 1. Iya. Iya. Oke, terima kasih. Silakan. Baik. Terbangkan ke sebelah sini. Belum ya. Lagi, belum. Harus kena ya. 3, 2, 1. Belum. belum. Ya, dekat-dekat aja nggak apa-apa, dekat-dekat aja. Ya. Belum. Harus kena. Ya. Dekat-dekat aja nggak apa-apa, dekat-dekat aja. Oke. Iya, silakan. Ya, perkenalkan diri dulu. Perkenalkan dirinya, dari mana? Muhammad Khatib Rahman. Ya, dari PC Arabio. Ya. Dari PAC ya? PAC mana? Rantau Karau. Oh, oke, bagus. PAC Orgading namanya? Nurhayah. Baik, pian pegang saja. Ya, pertama peragakan apa yang ada di kertas pian ya. Silakan dimulai. Benar ya? Oke, baik ya, luar biasa. Ya, pakai lagi kopiannya, pakai lagi pecinya. sakit kadang Pak. Ya. Baik ya, bagus ya. Nah, sekarang dari EPP-nya yang meragakan. Oh, ini totalitas ya, peserta lakmoti totalitas ya. Kaget saya. Luar biasa. Silakan peragakan. Ayam, benar ya. Oke, tepuk tangan ya, tepuk tangan. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih banyak ya kepada peserta yang sudah maju ke depan. Saya sebenarnya mau lagi, tapi mengingat waktu kita ya supaya tidak terlalu banyak terpakai. Kita lanjut dulu ya. Ya, di dalam organisasi, ketika organisasi itu ada manajemennya, di situ ada manajemen konflik. Ya, di dalam manajemen konflik, tipikal orang-orangnya di organisasi paling tidak bisa dikategorikan menjadi 3. Sudah belajar ya? Apa saja 3 itu? Tipikal orang-orang yang ada di organisasi memandang ya, nah gitu. Perspektifnya kepada konflik itu ada 3. Pandangan kepada konflik ada 3. Apa saja? Ada nggak itu? Belum ya? Itu materi dasar manajemen konflik tuh. Oke, saya sampaikan saja ya. Atau ada yang mau maju depan? Oke. Yang pertama, ya, pandangan mengenai konflik dalam sebuah organisasi, ada yang memandang konflik itu bahaya dan harus dihindari. Ya, bahaya, karena bahaya dihindari. Jadi ada organisasi yang orang-orang di dalamnya tidak mau ada konflik. Hindari konflik, jangan sampai berkonflik.
Bahkan nasihat-nasihat dari seniornya, jangan bermusuhan, jangan terlalu banyak berdebat, jangan ini gitu ya, supaya organisasi itu tidak ada konflik, karena dianggap ketika ada konflik akan membahayakan organisasi. Itu satu. Dua, pandangan terhadap konflik, memandang konflik itu biasa-biasa saja. Karena biasa-biasa saja, ya biasa-biasa aja ketika konflik itu ada dalam organisasi, nggak bisa dihindari, karena itu tidak boleh dihindari. Ya biasa, ketika ada konflik ya diselesaikan. Itu pandangan yang kedua. Nah, pandangan yang ketiga, konflik itu menguntungkan, sehingga andai kata di organisasi itu tidak ada konflik, maka harus diciptakan konflik itu. Supaya apa? Supaya menambah semangat, menambah antusiasme, menambah persaingan, sehingga organisasi itu bisa semakin bergerak lagi, semakin bersemangat lagi, karena adanya persaingan, konflik yang ada di dalam organisasi itu. Tapi yang memakai yang ketiga, menciptakan konflik, yang konflik itu harus bisa dia kendalikan, harus bisa dia manajemen. Jangan harap maulah masalah aja, indahnya hilang. Ya, harus bisa membuat konflik, setelah itu dikendalikan, konflik itu masih dalam kendali dia, dan pada waktunya nanti setelah itu berhasil, misal tujuannya meningkatkan persaingan, karena dalam persaingan akan meningkatkan semangat ya, untuk meningkatkan kualitas. Ya, setelah itu berhasil, maka dia selesaikanlah konflik itu. Nah, ini tipikal organisasi yang menantang, yang banyak dipakai oleh organisasi-organisasi modern saat ini. Ya, bukan organisasi yang takut dengan konflik sehingga menghindari konflik, bukan organisasi yang anggap konflik itu ya biasa aja, konflik ada ya selesaikan. Tapi bahkan ketika tidak ada konflik, dia menciptakan konflik. Ketika air bergelombang, dia menenangkan gelombang itu, dan ketika air tenang, dia menciptakan gelombang itu. Ini tipikal organisasi yang hidup manajemen organisasinya. Ya, persaingan akan meningkatkan kualitas. Contoh apa? Ya, kemarin ada saya contohkan ya waktu Makesta atau apa ya di IPNO ISO juga ya. Misal, ini yang rekan-rekannya ada 2 orang menyukai 1 orang rekanita. 2 orang menyukai 1 orang rekanita. Ya, karena yang disukai cuma 1 orang, maka ada persaingan di sana antara 2 orang untuk mendapatkan hati dari rekanitanya. Ya, nah, apa bukti konflik itu menguntungkan? Ketika yang 1 orangnya rapi, maka yang 1 yang bersaing akan mengupayakan dirinya untuk menjadi rapi juga. Ketika yang 1 orangnya alim, yang 1 juga mengupayakan dirinya supaya bisa menuntut ilmu agama juga. Ketika yang 1 misalnya, padahal sebelumnya ada pernah besuroi, jangankan besuroi, besampo aja kada suara misalnya kan. Nah, karena ada persaingan menyukai 1 orang yang sama, suroi itu sisir ya. Ya, karena menyukai 1 orang yang sama, maka yang nggak pernah sampoan, yang nggak pernah nyisir tadi akan berupaya untuk pakai sampo, sisir, pakai parfum dan lain sebagainya. Masing-masing akan kejar-kejaran untuk meningkatkan kualitas diri masing-masing untuk mendapatkan orang yang sama-sama disukainya tadi. Nah, catatannya persaingan itu harus sehat, nggak boleh mengangkat diri kita dengan menjatuhkan orang lain. Persaingan yang sehat adalah meningkatkan kualitas diri kita, selalu memantaskan diri kita tanpa harus menjatuhkan atau apa sih bahasa di dalam organisasi itu biasanya, kalau dalam organisasi kami biasanya disebut manyipak atau manyikot. Ya, manyipak itu nendang, sepak bola kan? Ya, nendang. Nggak perlu nendang orang lain untuk kita terlihat lebih baik daripada orang itu. Ya, andaikan pedagang nggak perlu memburuk-burukkan pedagang lain hanya untuk kita supaya laku gitu kan ya. Nah, itu yang sehat harus sama-sama meningkatkan kualitas diri. Nanti yang untung siapa? Kedua-duanya. Andaikan pun tak terpilih, dia sudah mampu meningkatkan kualitas dirinya dan menguntungkan juga bagi si perempuannya. Karena apa? Karena dia bisa memilih 1 orang yang paling bagus di antara 2 orang tersebut. Bayangkan di dalam organisasi kita ada persaingan-persaingan seperti itu. Yang bisa surat menyurat bersaing dengan yang bisa surat menyurat. Akhirnya apa? Masing-masing akan meningkatkan kualitas dirinya dalam membuat surat menyurat. Akhirnya
yang tadi belum bisa meletakkan stempel di mana, dia akan belajar untuk, oh ini bagaimana meletakkan stempelnya. Kalau ketua dan sekretaris di mana meletakkan stempelnya, kalau ketua sekretaris bendahara di mana, kalau bendahara saja di mana, kalau ketua saja di sebelah kiri atau sebelah kanan, dia akan mempelajari itu. Karena apa? Karena dia bersaing dengan temannya atau rekannya yang juga hebat di dalam surat menyurat tadi ya. Ini satu sekali-sekali harus dimunculkan ya, ketika organisasi itu berada di zona nyaman. Jangan sampai organisasi itu kenyamanan, berada di zona nyaman terus gitu ya, akhirnya nggak ada inovasi, nggak ada kreativitas. Baik, dipahami ya. Jadi 3 perspektif atau pandangan mengenai konflik. Kalau belum diajarkan di materi manajemen konflik sebelumnya, ini perlu dipahami sehingga ketika pian menjalankan organisasi, ketiga-tiganya ini harus disesuaikan dengan keadaan. Jangan sok mentang-mentang maka yang ketiga padahal belum bisa memanajemen konfliknya. Akhirnya menciptakan konflik semakin membesar, akhirnya ampihan gitu ya. Ya berhenti semua dan dia sendiri di organisasi gitu kan. Nah, ini jangan sampai berani-berani untuk menciptakan itu kalau belum memiliki kemampuan dalam memanajemennya. Baik, saya lanjutkan. Kegiatan rutin dan proyek organisasi yang termanajemen harus ada di dalamnya kegiatan rutin. Selain kegiatan rutin ada proyek. Saya bahasakan proyek itu bahasa kitanya tuh kegiatan besar. Ya. Rutin harus ada. Misalnya rapat rutinan itu harus ada gitu ya. Terus lagi musyawarah rutinan atau konferensi juga harus ada, rutin juga ya. Jangan sekali konferensi karena 10 tahun kemudian akhir konferensi lagi misalnya kan, sebelum-sebelumnya tunjuk aja gitu kan ya, enggak harus seperti itu. Jadi ada rutinannya. Bagus lagi ada kegiatannya, kegiatan rutin. Misalnya ada majelisan, yasinan, ya atau misalnya apalagi? Ya hafsian, ya bagus ya. Nah, terus misalnya ada yang di luar dari bidang agama, rutin ke panti asuhan misalnya. Sebulan sekali ke panti asuhan A, terus nanti bulan depan ke asuhan B, C dan sebagainya. Itu rutinan namanya. Rutinan. Termasuk kegiatan kita hari ini rutinan juga. Makesta, lakmut, lakut dan lain sebagainya itu adalah kegiatan rutinan yang selalu dilaksanakan oleh pengurus. Ya. Kalau kayak Makesta misalnya, ada nggak pengurus yang nggak melaksanakan Makesta, berarti dia nggak manajemen organisasi di organisasinya. Ya, jadi kalau misalnya 1 tahun sekali harus ada Makesta, maka 1 tahun sekali itu jadikan rutin. Ya, sekarang berapa sih kalau Makesta batas minimal atau batas maksimalnya untuk diadakan 1 tahun ya? Ya, 1 tahun sekali ya. Kalau lakmut 2 tahun sekali atau 1 tahun sekali juga. Nah ini harus dipahami nih ya. Ya dulu ya di zaman kami kalau saya tidak salah 2 tahun atau 3 tahun ya. Karena di zaman kami belum terlalu giat untuk lakmutnya gitu ya. Ya di generasi saya itu yang awal-awal lakmut sampai ke cabang sampai ke PAC gitu ya. Bahkan sebelum saya lakmut itu hanya diadakan oleh wilayah di tempat kita. Kalau di Jawa sudah sering gitu kan ya diadakan di cabang. Nah, dulu di zaman kami ya kami adakan di lakmut di PAC ya. Di PAC. Sesuai dengan yang ada di dalam pedoman pengkaderan kan seperti itu ya dulu, tapi saya nggak tahu sih perkembangannya sekarang seperti apa. Nah, ada proyek juga, sekali-sekali adakan juga kegiatan seremoni yang besar. Misalnya ada pekan Muharram, ya ada pekan Maulid misalnya, atau ada seminar-seminar, ada workshop dan lain sebagainya. Ya, itu juga harus diadakan ya. Dan bagus lagi kalau bisa memasukkan kegiatan-kegiatan yang inovatif. Baik, saya lanjutkan. Yang ke-8, evaluasi dan perbaikan. Organisasi yang termanajemen dengan baik harus ada evaluasi. Ya, harus dikoreksi itu apa-apa saja mungkin yang masih belum bisa dilaksanakan. Apa-apa saja kekurangan dalam organisasi kita. Apa saja yang harus diperbaiki dan setelah itu ditindaklanjuti untuk diperbaiki. Itu harus selalu ada di dalam organisasi. Organisasi tanpa evaluasi tidak menjalankan manajemen. Karena fungsi pengawasan controllingnya tadi di dalamnya ada evaluasi. Dievaluasi apa sih yang masih kurang, apa sih yang belum terlaksana, itu diperbaiki. Oh sudah terlaksana misalnya, baik kita tingkatkan lagi. Ini sudah bagus, kita tingkatkan lagi supaya lebih bagus daripada sebelumnya. Itulah fungsi dari evaluasi itu tadi. Saya lanjutkan lagi, dan ini yang terakhir, nilai dan budaya organisasi.
Nilai organisasi, misalnya ada nilai kerjasama, ya, ada nilai kepemimpinan, ada nilai transparansi, ada nilai keadilan, ada nilai kebermanfaatan, bermanfaat untuk rekan atau rekanita yang lain, dan lain sebagainya. Nilai-nilai ini harus dibudayakan. Kerjasama misalnya, kerjasama itu harus dibudayakan, dilakukan supaya menjadi kebiasaan. Ingat ya, namanya tuh kerjasama. Bukan dengan bahasa kita biasanya gawi sabumi. Ya, kalau gawi sabumi itu biasanya manajemennya nggak jalan. Tidak ada fungsi pengorganisasiannya. Karena dalam fungsi organizing, tugas harus sudah didelegasikan, diberikan kewenangan orang per orang untuk melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi-fungsinya. Kalau gawi sabumi biasanya apa karoyokan kalau? Gawi itu gawi bertaan ya Allah, ini gawi bertaan gitu kan. Nah, kalau permanajemen masing-masing akan mengerjakan, menyelesaikan tugasnya masing-masing, dan setelah tugasnya selesai baru dia membantu yang lain. Itu termanajemen jadinya. Ini gawian sauran dikonsumsi belum beres lagi, nggak nih perlengkapan misalnya kan. Ya, itu nggak termanajemen itu. Selesaikan dulu tugas sendiri, baru membantu tugas yang lain. Jangan menjadi lilin yang menerangi orang lain, tapi kitanya meleleh. Ya, mengutamakan orang lain, mengutamakan hal sunat daripada wajib. Ya, nah jadi kerjasama yang terorganisir itu harus ada pembagian tugas, harus ada pendelegasian. Jangan sampai sabarataan karuyuk terus, atau inya terus, inya nama urusi konsumsi, inya dia yang ngurus apa perlengkapan, dia yang bagi undangan, dia nanti yang apa lagi ngurusi acara, ya dia semua gitu. Itu tanda bahwa di dalam organisasi itu tidak termanajemen karena tidak ada pembagian tugas atau organizingnya tidak ada. Ya, bisa dipahami ya? Ya baik, saya lanjutkan. Ada praktek